sebagaimana Nabi ajarkan. Doa yang bagus jangan tinggalkan. Mari kita mengamalkan istiqomah sampai bulan Syaban. Ya Allah, berkahilah kami dengan berkah yang tiada henti pada bulan Rajab ini, juga pada bulan Syaban nanti. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini untuk puasa dan mengaji tadarus Al-Quran kalam yang suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan jasmani juga kesehatan rohani untuk dapat berpuasa nanti. Ya Allah, berkahilah kami dengan berkah yang tiada henti pada bulan Rajab ini, juga pada bulan Syaban nanti. Ya Allah, berkahilah kami dengan berkah yang tiada henti pada bulan Rajab ini, juga pada bulan Syaban nanti. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini untuk puasa dan mengaji tadarus Al-Quran kalam yang suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan jasmani juga kesehatan rohani untuk dapat berpuasa nanti. Jangan sombong banggakan diri, Allah sungguh sangat membenci. Semakin banyak harta benda kita, itu amanah wajib dijaga. Berbagilah pada sesama, ikhlas karena Allah semata. Semakin banyak ilmu kita, itu titipan Allah Ta'ala. Amalkanlah
kezaliman yang nyata. Jadilah kita seperti padi, semakin tua semakin berisi, semakin merunduk rendahkan hati, semakin tawadu tak sombongan diri. Semakin tinggi jabatan kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan menindas rakyat jelata, itu kezaliman yang nyata. Jadilah kita seperti padi, semakin tua semakin berisi, semakin merunduk rendahkan hati, semakin tawadu tak sombongkan diri. Ada 5, mari pelajari dengan seksama, agar hidup aman dan bahagia dari dunia hingga ke surga. Iman taklid tingkatan pertama, mengikuti ucapan orang saja tanpa mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan hadits mulia. Iman ilmu tingkatan kedua, memahami beserta dalilnya, tetapi sekedar memahami saja, kurang mendalam menembus ke jiwa. Iman yang tingkatan ketiga, mengetahui Allah yang Esa, dengan batin yang bercahaya, seakan-akan memandangnya. Tingkatan keempat, benar-benar dapat melihat Allah dengan batin marifat, melalui pemahaman seluruh sifat. Iman hakikat tingkatan kelima, imannya benar-benar sempurna, batinnya dipenuhi rasa cinta hanya kepada Allah semata. Iman yang tingkatan ketiga, mengetahui Allah yang Esa, dengan batin yang bercahaya, seakan-akan memandangnya. Tingkatan keempat, benar-benar dapat melihat
Allah dengan batin marifat melalui pemahaman seluruh sifat. Iman hakikat tingkatan kelima, imannya benar-benar sempurna, batinnya dipenuhi rasa cinta hanya kepada Allah semata. Ada Hizib Nahdlatul Watan, disusun seorang pahlawan, Syarif Zainuddin Wali Kenaman, dari Lombok yang membanggakan. Hizib Nahdlatul Watan berisi zikir dan doa bernilai tinggi, dari Al-Quran dan hadits Nabi, dari ulama dan para wali. Banyak khasiat di dalamnya bila istiqomah membaca, untuk keselamatan diri kita dari keburukan yang menimpa, terhindar dari kejahatan makhluk yang membahayakan, dari manusia, jin, dan hewan, dari sihir yang tak kelihatan. Tercapai segala macam hajat, hajat dunia dan akhirat. Mari kita tetap semangat membaca hizib selagi sehat. Hizib Nahdlatul Watan berisi zikir dan doa bernilai tinggi, dari Al-Quran dan hadits Nabi, dari ulama dan para wali. Banyak khasiat di dalamnya bila istiqomah membaca, untuk keselamatan diri kita dari keburukan yang menimpa, terhindar dari kejahatan makhluk yang membahayakan, dari manusia, jin, dan hewan, dari sihir yang tak kelihatan. Tingkatan nafsu manusia ada 3, janganlah lupa. Mari kita pelajari bersama sampai paham sebenarnya. Pertama, nafsu amarah, tingkat nafsu yang paling parah, mudah emosi dan marah-marah, kejahatan bertambah-tambah. Kedua, nafsu lawamah, masih suka berbuat salah, kadang menyesal, astagfirullah, tapi masih ingin
nafsu yang menaati Allah, gemar beramal dan beribadah, baik yang wajib maupun sunnah. Bila nafsu mutmainnah jadi penghias, alangkah indah hati tenang, damai dan berkah, selalu dalam rahmat Allah. Kedua nafsu lawamah masih suka berbuat salah, kadang menyesal astagfirullah, tapi masih ingkar pada Allah. Ketiga nafsu mutmainnah, nafsu yang menaati Allah, gemar beramal dan beribadah, baik yang wajib maupun sunnah. Bila nafsu mutmainnah jadi penghias, alangkah indah hati tenang, damai dan berkah, selalu dalam rahmat Allah. Mendapat banyak keberuntungan, hidup dipenuhi kemudahan dalam berbagai pekerjaan, mendapat banyak dukungan, akhirnya diliputi kesuksesan. Hidup dipenuhi keberkahan, banyak rezeki Allah curahkan, jiwa lapang dalam ketenangan, harmonis dalam hubungan. Orang hormat, patuh dan segan, apapun saja kebutuhan terpenuhi dan dikabulkan. Hidup dipenuhi kemudahan dalam berbagai pekerjaan, mendapat banyak dukungan, akhirnya diliputi kesuksesan. Hidup dipenuhi keberkahan, banyak rezeki Allah curahkan, jiwa lapang dalam ketenangan, harmonis dalam hubungan. Hidup akan dimuliakan, orang hormat, patuh dan segan, apapun saja kebutuhan terpenuhi dan dikabulkan.
capek, bosan dan lelah, maka hadapi, jangan menyerah. Tetap tegar dan sabarlah. Hidup ini banyak fitnah, terasa berat dan tidak beda, maka hadapi dan jangan pasrah. Tetap tabah dan sabarlah. Hidup ini banyak gibah, terasa tertekan dan gelisah, maka hadapi dan jangan marah. Tetap tersenyum dan sabarlah. Hidup ini banyak susah, terasa pusing dan menjajah, maka hadapi dan jangan gundah. Tetap semangat dan sabarlah. Hidup ini banyak sampah, terasa kotor dan kuman melimpah, maka hadapi dan bersihkanlah. Tetap peduli dan sabarlah. Hidup ini banyak masalah, terasa capek, bosan dan lelah, maka hadapi, jangan menyerah. Tetap tegar dan sabarlah. Hidup ini banyak fitnah, terasa berat dan tidak beda, maka hadapi dan jangan pasrah. Tetap tabah dan sabarlah. Hidup ini banyak gibah, terasa tertekan dan gelisah, maka hadapi dan jangan marah. Tetap tersenyum dan sabarlah. Hidup ini banyak susah, terasa pusing dan menjajah, maka hadapi dan jangan gundah. Tetap semangat dan sabarlah. Hidup ini banyak sampah, terasa kotor dan kuman melimpah, maka hadapi dan bersihkanlah. Tetap peduli dan sabarlah. Tahun 2024 sebentar lagi akan tamat, berakhir terasa begitu cepat, seperti kita numpang lewat. Nabi kita memberi isyarat bahwa tidak terjadi kiamat kecuali waktu begitu cepat dirasakan seluruh umat. 1 tahun terasa sebulan, padahal terdiri 12 bulan. Berputar beredar dengan kecepatan, membuat kita terheran-heran.
mendekati makam, alam kubur gelap mencekam. Marilah kita senantiasa menggunakan umur yang ada, menjalankan perintah agama, agar di akhirat masuk ke surga. Satu tahun terasa sebulan, padahal terdiri 12 bulan. Berputar beredar dengan kecepatan, membuat kita terheran-heran. Satu bulan terasa sepekan, sungguh cepat wahai kawan. Bergerak maju laksana awan, tidak bisa kita hentikan. Satu pekan terasa sejam, padahal ada siang dan malam. Akhirnya mendekati makam, alam kubur gelap mencekam. Marilah kita senantiasa menggunakan umur yang ada, menjalankan perintah agama, agar di akhirat masuk ke surga. Di alam dunia tidak semudah yang kita kira. Selalu ada masalah menimpa, seakan-akan tiada habisnya. Jangan dikira bebas merdeka dari segala masalah yang ada. Selesai satu masalahnya, akan muncul masalah berikutnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bertetangga, ada masalah dalam bekerja, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Berbagai kesulitan terus mendera, tantangan, rintangan selalu ada. Ini semua ujian sifatnya, kita mesti menghadapinya. Kita sebagai insan bertakwa, optimis bisa menyelesaikannya. Bersama kesulitan, pastilah ada kemudahan dan solusinya. Alam dunia tidak semudah yang kita kira. Selalu ada masalah menimpa, seakan-akan tiada habisnya. Jangan dikira bebas merdeka dari segala masalah yang ada. Selesai satu masalahnya, akan muncul masalah berikutnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bertetangga, ada masalah dalam bekerja, ekonomi, kesehatan, dan lainnya.
rintangan selalu ada. Ini semua ujian sifatnya, kita mesti menghadapinya. Kita sebagai insan bertakwa, optimis bisa menyelesaikannya. Bersama kesulitan pastilah ada kemudahan dan solusinya. Sekarang ini di mana-mana banyak terjadi saling menghina. Padahal itu perbuatan tercela, dilarang dalam agama kita. Ada menghina dengan ucapan yang sifatnya merendahkan. Sungguh itu menyakitkan, tidak pantas untuk dilakukan. Ada menghina dengan perbuatan sifatnya kasar dan arogan, tidak mempunyai perasaan, padahal itu suatu kezaliman. Ada menghina dengan tulisan, dengan sengaja disebarkan melalui media, banyak dilakukan, seperti HP yang ada di tangan. Marilah kita meninggalkan segala bentuk penghinaan, agar hidup dalam kedamaian, kerukunan dan persatuan. Ada menghina dengan perbuatan sifatnya kasar dan arogan, tidak mempunyai perasaan, padahal itu suatu kezaliman. Ada menghina dengan tulisan, dengan sengaja disebarkan melalui media, banyak dilakukan, seperti HP yang ada di tangan. Marilah kita meninggalkan segala bentuk penghinaan, agar hidup dalam kedamaian, kerukunan dan persatuan.
semua kita pada umumnya selama hidup di alam dunia ingin sukses dalam semua keinginan dan cita-cita. Untuk menunjang kesuksesan tidak semudah yang dibayangkan, mesti ada niat dan kemauan disertai kedisiplinan. Untuk membentuk kedisiplinan mesti dilatih dan dibiasakan dalam tugas dan pekerjaan, dalam ibadah dan pengabdian. Orang yang disiplin senantiasa datang tepat pada waktunya, mengerjakan apapun juga sesuai ketentuan dan aturannya. Bila disiplin karakter kita, pasti semua dapat terlaksana. Berhasil dan sukses luar biasa dengan pencapaian paripurna. Untuk membentuk kedisiplinan mesti dilatih dan dibiasakan dalam tugas dan pekerjaan, dalam ibadah dan pengabdian. Untuk menunjang kesuksesan tidak semudah yang dibayangkan, mesti ada niat dan kemauan disertai kedisiplinan. Bila disiplin karakter kita, pasti semua dapat terlaksana. Berhasil dan sukses luar biasa dengan pencapaian paripurna. Untuk membentuk kedisiplinan mesti dilatih dan dibiasakan dalam tugas dan pekerjaan, dalam ibadah dan pengabdian. Bila disiplin karakter kita, pasti semua dapat terlaksana. Berhasil dan sukses luar biasa dengan pencapaian paripurna. Untuk membentuk kedisiplinan mesti dilatih dan dibiasakan dalam tugas dan pekerjaan, dalam ibadah dan pengabdian.
berdosa pada sesama, minta maaf dengan segera. Jangan sampai ditunda-tunda agar selamat dan masuk surga. Betapa aku menyesali atas dosa banyak sekali. Aku takut azab ilahi menimpa diri di akhirat nanti. Kini aku sudah merasakan bahagia dalam keimanan, selalu taat pada aturan, beribadah penuh kesungguhan. Wahai teman, mari bersama bertobat dengan nasuha, sebelum ajal menjemput kita meninggalkan dunia yang fana. Jika berdosa pada sesama, minta maaf dengan segera.